Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan R untuk analisis statistika spasial. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan struktur data spasial, pengenalan R untuk import data spasial, pengenalan R untuk manajemen data spasial, dan juga pengenalan R untuk visualisasi data spasial. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita akan mengupas lebih dalam lagi mengenai struktur data spasial. Jadi, apa sih perbedaan utama antara data spasial dan bukan data spasial? Data spasial itu adalah data yang di dalamnya memuat atribut lokasi. Nah, informasi spasial tersebut dapat berupa titik lokasi maupun area. Data spasial ini, kalau menurut prosesnya, akan dibagi menjadi 3, yakni data yang bersifat titik, lalu data yang bersifat lattice. Biasanya data lattice ini untuk data yang bersifat diskrit. Lalu yang ketiga juga data yang bersifat geostatistikal. Nah, data yang bersifat geostatistikal ini biasanya ada pada data kontinu. Sedangkan menurut penyimpanannya, data spasial lebih spesifik lagi secara umum dibedakan menjadi 2, yakni data yang bersifat vektor dan juga data yang bersifat raster. Data yang bersifat vektor ini dibagi lagi menjadi 3, yakni data titik, data garis, dan juga data poligon. Nah, sedangkan data raster itu dikenal juga sebagai data grid. Data ini bersifat pixel, sedangkan umumnya mempresentasikan data yang bersifat kontinu, contohnya kualitas udara, temperatur, presipitasi, elevasi, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana sih menjalankan data spasial pada R. Di sini saya sudah membuat sintaksnya, lalu coba kita run. Datanya ini untuk yang digunakan sudah saya gabungkan menjadi satu file. Nah, ini jadi satu file. Pada project R-nya, datanya itu namanya data KP Peninsula. Lalu sekarang langkah yang pertama yang kita lakukan adalah dengan mengimport data. Import data spasial pada R. Nah, paket yang kita gunakan pada R ini adalah umumnya dengan menggunakan paket SF. Sebelumnya itu ada paket SP, namun sudah dikembangkan menjadi paket SF. Nah, ini kita coba run dulu datanya. Nah, seperti ini teman-teman, nanti akan muncul isi datanya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mengidentifikasi CRS yang ada pada data tersebut. Kita run. Nah, ini adalah data CRS-nya. Lalu CRS itu maksudnya apa sih? Jadi data CRS ini maksudnya koordinatnya yang ada pada data tersebut. Lalu kita run, yang kita akan mendeteksi kelas dari data fact tersebut. Nah, dia itu masih dalam bentuk data frame. Lalu kita lihat isinya datanya apa. Nah, ini datanya terlampir. Lalu seandainya kita ingin menyimpan objek spasial tersebut dalam suatu file, maka kita dapat menggunakan fungsi stwrite seperti ini. Coba kita run. Nah, ini dia sudah menyimpan fungsi yang kita namakan fungsi spasial dalam file tersebut.
Lalu gimana sih cara kita untuk dapat memvisualisasikan secara sederhana data spasial yang kita punya? Simple saja, kita dengan menggunakan fungsi plot. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Masih loading. Nah, ini datanya seperti ini. Petanya. Lalu ini kan ada 1 2 3 4 5 atribut. Misalkan kita ingin menampilkan atribut tertentu, misalkan kita ingin menampilkan yang nasional saja, maka kita dapat gunakan fungsi seperti ini. Plot, fact, lalu di atribut berapa yang kita ingin tampilkan. Nah, ini dia tidak could not find function plot. Plot fact 3. Sepertinya ini salah rumus. Kita tulis ulang saja. Ini salah tulis P-nya harus kecil, teman-teman ya. V3. Coba kita run apakah dia berhasil. Nih. Jadi tadi ada kesalahan penulisan. Menulis plot itu P-nya harus dengan huruf kecil. Nah, di sini data nasional kita yang memplotkan atribut tertentu saja, yakni pada kasus tadi adalah plot nasional saja. Atau kita juga bisa memplotkan itu dengan menggunakan fungsi ggplot. Pertama kita panggil dulu library tdFirst-nya, lalu kita plotkan dengan menggunakan sintaks ggplot. Kita coba run. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kita memplotkan dengan fungsi ggplot, nanti munculnya petanya adalah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai cropping data. Bagaimana sih jika kita ingin mengcrop atau membuang sebagian pengamatan pada data kita untuk koordinat tertentu? Misalkan kita buat batas koordinat. Nah, ini kita membuat batas dulu, fungsinya batasnya ini pada koordinat ini. Kita membuat dulu datanya, lalu kita ingin mengcrop, maka kita menggunakan fungsi stcrop. Nih, kita coba run dulu. Lalu kita coba plotkan data yang sudah kita crop tadi. Munculnya akan seperti apa? Nah, akan seperti ini teman-teman. Tadi sudah kita lakukan crop. Tadi kan sudah kita bahas mengenai cropping. Sekarang kita akan memilih subset dari data berdasarkan atribut. Nah, ini misalkan kita menginginkan subset data tertentu atau ingin menfilter data tertentu, misalkan ini kita ingin memilih data yang dari berubah nasional saja, maka kita akan menggunakan ini fungsi filter split fact. Ini adalah data kita yang ingin kita filter. Lalu yang ingin kita filter itu adalah yang nasional saja. Nah, ini kita coba run dulu.
Selanjutnya langsung saja ini ya, ini langsung saja kita plotkan seperti apa petanya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini kita hanya memfilter yang nasional saja. Selanjutnya, kita akan menggabungkan beberapa kategori dan memvisualisasikan hasil agregasinya. Misalkan, kita ingin menggabungkan peninsula Granite Five Notes North dan Short itu menjadi satu. Sedangkan dua kategori lainnya yaitu akan menjadi Cape Flat Dune Stanford yang lainnya. Nah, ini kita akan mencoba untuk menggabungkan ini dengan menggunakan grup binasional. Kita akan coba run sekaligus kita tampilkan bagaimana petanya. Nah, seperti ini teman-teman. Itu tadi kita menggabungkan atau mengagregasi data. Selanjutnya ini adalah bagaimana jika yang data yang kita punya itu adalah data titik. Biasanya untuk data titik ini kita menggunakan fitur iNaturalis yang dapat kita akses dengan menggunakan Rinat, library Rinat. Kita panggil dulu library-nya. Lalu selanjutnya kita ambil datanya. Di sini kita namai dengan PC. Setelahnya kita lihat datanya itu isinya apa. Masih loading ya teman-teman, agak lama. Nah, ini sudah muncul. Isi datanya seperti ini. Ini. Lalu apabila kita ingin memfilter saja. Memfilter beberapa data. Nah, ini sudah kita filter. Lalu coba kita lihat kelasnya itu apa dia dalam bentuk data frame. Nah, ini kan masih dalam bentuk data frame. Lalu kita ingin membentuk data frame ini menjadi data spasial. Maka kita gunakan fungsi ST_AS_SF seperti ini. Kita coba run. Nah, ini dia sudah membentuk data spasial. Kita namai PC tadi, kita lihat bentuknya. Dia sudah dalam bentuk spasial. Lalu, nah ini isi dari datanya apa aja, ini dia. Lalu kita coba untuk plotkan data tersebut. Data titik tersebut kita coba plotkan seperti apa sih gambarnya. Nah, ini seperti ini. Nah, lalu apabila kita ingin melihat lebih jauh lagi, kita dapat menambahkan base map pada visualisasinya. Seperti yang kita lakukan di sini adalah dengan menggunakan library ROMS dan gigi spasial. Nah, ini kita coba run. Nanti akan muncul petanya. Nah, seperti ini peta yang tergambarkan. Selanjutnya, tadi kan kita udah membuat beberapa peta. Sekarang kita coba buat peta alternatifnya. Membuat peta interaktif. Peta interaktif ini dapat kita gunakan dengan menggunakan library Leaflet dan library HTML Tools. Kita coba run.
Kita coba run. Nah, ini kita menggunakan colornya green. Nah, ini akan muncul peta interaktifnya. Ini yang datanya kita tadi diwarnai dengan green. Sekarang bagaimana sih operasi spasial jika datanya yang kita punya itu adalah data raster? Pertama kita lakukan import data. Nah, biasanya di sini itu kalau di R kita menggunakan library Tera. Kita panggil dulu library-nya. Oke. Lalu kita import datanya. Nah, kita lihat kelasnya itu apa. Nih, kelasnya berupa spasial raster. Kita lihat datanya seperti apa. Nah, ini spasial raster, dimensi, resolution, dan sebagainya. Ini lalu kita lihat koordinatnya, koordinat pada data tersebut. Nah, ini koordinatnya. Lalu kita coba crop. Kita crop datanya sesuai dengan ini yang kita sudah tentukan nih, batas koordinatnya. Kita crop, coba kita lihat datanya. Nah, ini sudah berbeda dengan tadi ya. Ini kan di datanya sudah di crop, minimum value -15, maksimum value 1084. Yang tadi minimum value 35, maksimum value 1590. Ini kita udah crop. Lalu kita coba lakukan aggregating data. Aggregating, contohnya ini kita menggabungkan 9 pixel menjadi 1 pixel. Kita gunakan fungsi agregat. Kita coba run. Lalu kita lihat datanya yang sudah kita agregat itu seperti apa. Nah, ini hasilnya. Misalnya kita lakukan plotting dari data yang telah kita agregat tadi. Nah, ini munculnya akan seperti ini. Tadi kan kita menggunakan fungsi plot. Kita juga bisa melakukan mapping itu dengan menggunakan tidyverse. Dengan menggunakan ggplot dari library tidyverse. Ini data yang kita agregat tadi. Gimana petanya jika menggunakan ggplot? Masih loading ya teman-teman. Ggplotnya belum kita run. Coba kita run. Kita run ggplotnya. Nah, ini akan muncul plotting mapnya. Nah, seperti ini. Ini adalah plotting map yang sudah kita lakukan agregasi. Kalau kita ingin melihat map yang belum kita lakukan agregasi, tadi kan kita namakan dengan fungsi dem ya. Kalau yang sudah diagregat itu namanya dem 30. Kita lihat fungsi yang belum diagregat. Nih, kita run dulu.
Masih loading. Nah, ini munculnya. Nah, sekarang kita coba melakukan visualisasi data. Visualisasi data dari beberapa gugus menjadi dalam satu peta. Nah, ini misalkan kita ingin mengubah dulu data raster, menjadi data titik. Ini sintaknya sudah kita buat. Nah, ini kita buat data rasternya tadi yang kita punya menjadi satu titik. Nih, kita gabungkan dulu nih, BC dan LN. Lalu coba kita run. Lalu ini jika kita ingin mengubah data raster menjadi vektor. Ini sintaksnya teman-teman. Lalu sekalian kita plot. Kita upload yang data vektor, data raster menjadi data vektor tadi. Plotnya akan seperti apa? Ini masih loading ya teman-teman. Tinggal munculin petanya. Nah, ini petanya yang telah kita ubah tadi, data titik menjadi data raster menjadi data vektor. Lalu kita tuh ingin menggabungkan objek yang telah kita simpan sebelumnya itu menjadi satu peta. Kita gabungkan objek yang telah disimpan menjadi satu peta. Sini kita menggunakan fungsi ggplot dengan menggunakan ggplot. Nah, ini kita menggunakan geom raster, geom kontur, dan geom sf. Ini kita tinggal nunggu muncul petanya seperti apa. Nah, ini sudah muncul petanya teman-teman. Nah, sekian tentang pengenalan R pada data spasial. Mungkin lebih banyak lagi hal yang akan dieksplor. Nanti kita coba buat lagi tutorialnya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.